Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sambodo Channel. Kalau yang sebelumnya kita kan ngobrol bertiga nih sama tuan rumah di Dengkotnya, Mas Ekonya. Kalau sekarang saya bajak dulu lah, biarkan dia. Ini obrolan perempuan. Ini obrolan perempuan ya. Tidak perlu saya perkenalkan lagi ya. Tapi kalau mungkin ada yang belum tahu baru bergabung, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Alfatih. Sebenarnya saya nggak suka disebut penulis, saya lebih suka disebut alien. Alien? Alien coy. Lanjut. Jadi, saya ada di sini atas dasar undangan dari bos besar suami, gitu Oke. kan? Ya, dan dengan menghormati, ya udah kita jadi mutualisme aja ya, Oke. saling yang ini Menguntungkan. Ya, menguntungkan gitu. Saya dipromosikan bukunya gitu kan, dan saya mempromosikan channelnya. Oke. Kalau Halo, obrolan Bang Dai, pesisir sebelumnya kan laut. ini ya, kita Ayo ngomongin today, tentang kapan kita collab? ini ya, tentang buku ya. Memang saya tuh sebenarnya pengen lebih menggali lagi sih. Ada ketertarikan terhadap tulisan, ya kan? Awal mula sudah diberitahu karena patah hati, ya nggak sih? Nah, sebenarnya kalau profesi penulis itu ya, kita langsung aja ya ke langsung ke pokoknya. Profesi penulis itu menjanjikan atau enggak? Kan biasanya kalau orang mau memilih itu menjadi profesi, tentu harus ada profit. Yes. Tentu harus, apakah itu menghasilkan untuk kita? Apakah lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, ya kan? Oke. Sebenarnya gimana nih kalau berdasarkan Putri yang sudah alami? Kalau misalnya kita bicara soal uang, kita harus tahu dulu kapasitas diri kita itu kayak gimana. Jangan sampai kita jual buku, kita salah-salah nulis. Ibaratnya kita jual barang tapi ya udah konsumen menikmati apa adanya, atau terlalu idealis misalnya, atau nggak ngikutin pasar dan lain sebagainya. Oke, kita contoh aja Boy Chandra. Boy Chandra pernah disinggung soal profesi jadi penulis di tahun 2010-an kayak gitu. Yes. Kan. Itu nggak menjanjikan banget gitu. Ih, cowok miskin nggak punya masa depan kayak gitu kan. Sekarang bukunya puluhan buku dia terjual ratusan ribu eksemplar, betul. dan dia jadi orang kaya gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal lagi-lagi uang, menjanjikan atau enggaknya sebagai seorang penulis itu tergantung dari kita pakai hati atau enggak. Kayak gitu. Iya. Tujuan kita apa? Tujuan kita uang, Betul. kayak gitu kan. Ya udah kita jual produk yang benar, kayak gitu. Kalau tujuan kita emang nulis untuk sebuah kesenangan, ya udah nggak usah mikirin gajinya, kayak gitu. Itu aja. Oh gitu ya, jadi memang semuanya kembali lagi ke diri masing-masing ya. Ke diri masing-masing. Kalau kita ingin make money ya tentunya harus harus membuat profesi itu ya sebagus Iya, mungkin. sebagus mungkin. Ya kan? Kayak saya dong ya. Iya. Saya pengen gaji besar, Ah. kerja di perusahaan apa kan? Ya, aduh. Jadi harus ditingkatkan lagi ya. Iya, ditingkatkan. Oke, kita tingkatkan lagi Berarti guys. apapun profesinya lah kalau begitu Iya. ya, bukan hanya penulis. Iya, apapun itu. Jadi kalau masih ada yang memandang sebelah mata, wah itu salah besar. Salah besar. Tergantung dari diri kita bagaimana membuat profesi itu menjual. Iya, ya nggak sih? menjual iya, gitu. Nah, kalau ngomong-ngomongin juga nih soal buku ya yang tadi diberikan ya, kita sama-sama manusia. Ini kan realita ya nggak sih? Ini tentang perempuan dan laki-laki itu sama. Dan ini banyak banget yang harus saya baca, yang harus saya gali tentunya. Saya menarik, pasti saya bacain, pasti saya baca. Ini ada bolehkah aku menangis saat aku merasa insecure, ketika aku merasa sakit hati. Ini saya random aja ya. Iya. Saya tertarik dengan kamu masih mending kalau aku. Nah, itu maksudnya apa nih? Kamu masih mending kalau aku. Nah, ini di halaman 63 ya. Di halaman 63 kalau pemirsa pengen tahu nih, ada di buku Kita Sama-Sama Manusia. Penulisnya Putri Alfatih, bisa beli di Gramedia. Bisa di Shopee juga ada, di Tokopedia, atau langsung ke ini Instagram dari Agromedia, penerbitnya itu Agropop Media. Saya langsung aja ke situ ya. Saya begitu baca gini kayaknya, oh apa ini? Kamu masih mending kalau aku titik. Nah, ini maksudnya Maksudnya
kayak gini, ini realita banget sih. Kalau kita mau curhat sama orang, aku punya masalah, kamu masih mending coba aku. Oh iya. Jadi iya. kadang orang curhat itu cuma pengen didengerin, nggak perlu dikasih nasihat. Iya. Apalagi adu nasib. Apalagi cuma kamu tuh apaan sih gitu ya. Aku lebih parah, aku lebih ini. No, gitu. Orang pengen cerita soal kehidupannya, udah dengerin aja gitu. Kalau emang perlu nasihat ya udah kasih, tapi jangan mencoba untuk adu nasib ya udah. Kapasitas kekuatan diri kita itu kan beda-beda gitu. Nggak bisa kalau misalnya oke, kita adu nasib nih terus menerus, misalnya kita sama-sama diselingkuhi nih Oke. kapasitasnya Mbak Maya untuk menerima perselingkuhan suami kayak gimana dengan kapasitasnya Beda saya? ya? Kan beda. Tidak bisa Nggak bisa samaan ya? disamakan tuh nggak bisa kayak gitu. Betul. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya curhat kayak gitu kan, terus Mbak Maya bilang kamu masih mending suami saya kayak gini. No, itu ya, suami kita beda gitu, nggak bisa betul, disamain betul. kayak gitu kan. Nah itu realita yang ada. Realita ya? Iya realita yang Berarti ada di ini dalam buku tersebut. harus berdasarkan kisah nyata, semua. observasi, dan ini tidak asal-asalan kita mengarang atau apapun Enggak, itu ya. enggak. Karena memang yang saya baca juga ini kayaknya memang kisah nyata semua sih, kayak kamu tetap hebat, mengakhiri rasa sakit, berhenti dan pergi gitu kan. Memang saya banget sih kayaknya ya. Maksud lo apa? Kok curhat? Maksud lo apa? Maksudnya ini semua dirasakan oleh perempuan dan juga laki-laki tentunya. Ini bukan hanya perempuan yang merasakan ini loh, sebenarnya laki-laki juga iya kan. Di sini ngebahas semuanya gitu, semua gender. Nah, Jadi sorry. Jadi laki-laki pun ada yang tersakiti. Ada dong. Ada ya. Ada, pasti ada. Contohnya, lo bisa kasih contoh nggak? Bisa. Bisa. Ketika I'm sorry to say that. dimaafkan kok. Ya ini kan open-openan aja. Oke. Ketika mungkin perempuan itu lebih superior, pasti laki-laki akan merasa insecure. Itu udah pasti, itu realita yang ada. Ya udah, itu pasti laki-laki merasa sakit. Betul. Memang iya. Banyak juga, saya juga bukan sering ya, beberapa kali teman ada yang curhat seperti itu ya. Kita berbagi pengalaman ya. Teman saya wanita, dia bekerja di salah satu perusahaan, jabatannya oke. Sedangkan si suami biasa aja. Dilihat dari salary lebih banyak si istri. Padahal dia nggak apa-apa loh dengan hal itu. Si perempuan ini nggak apa-apa, ya udah kita normal gitu. Cuma ini kayaknya si suaminya merasa, gua nggak bisa ini ya, nggak bisa ngebandingin dengan istri ya gitu. Terus dia bisa beli barang mahal sedangkan gaji gua segini. Jadi begitu tuh. Padahal sih nggak apa-apa. Nah, dengan hal-hal seperti itu kan biasanya jadi masalah. Iya. Iya nggak? Dan pokok masalahnya sebenarnya adalah stigma. Lagi-lagi stigma di mana masyarakat selalu bilang, oh laki-laki itu makhluk nomor satu, harus jadi pemimpin. No, gitu. Padahal sama, si perempuan gitu. ini dia curhat, gue nggak apa-apa loh Mai, gue nggak apa-apa, serius gue nggak apa-apa, yang penting dia bertanggung jawab, mau bekerja juga it's okay gitu kan. Tapi kenapa sih kok selalu yang dibahas itu lagi, dibahas lagi itu lagi, jadi bosen, lama-lama kan bosen ya nggak sih? Iya, seharusnya sih ya mungkin hal itu harus dikomunikasikan juga ya dari awal ya. Dan harus berani melawan stigma. Jarang banget laki-laki mau atau punya power sebenarnya, tapi jarang yang mau untuk melawan stigma di dalam diri dia sendiri. Karena mungkin beda dengan perempuan. dia merasa laki-laki tuh harus ada di atas, harus pemimpin, harus ini harus gitu ya, kuat, mungkin harus bertanggung jawab gitu. Padahal kita sama-sama manusia, akan ada momennya kita capek, kita pengen me time, kita pengen senang-senang sendiri dulu gitu. Dan ya itu nggak apa-apa gitu loh. Kapasitas manusia satu dengan yang lainnya, terlepas dari gender, itu berbeda-beda. Even itu saudara kembar sekalipun, betul kayak gitu loh. Ada aja perbedaannya. Iya, ada aja perbedaannya. Dan nggak apa-apa ketika ya udah, kenapa ketika laki-laki di stigma, oke, harus jadi sosok yang luar biasa gitu kan bagi pasangannya. Ya nggak perlu gitu loh. Gitu kan, nggak perlu jadi sosok intinya yang saling sempurna. menerima lah ya. Intinya saling menerima. Memang iya sih. Kadang juga mungkin ini pendengar Sambodo Channel juga ada yang mungkin sedang mengalami ya, misalnya kondisi si suami mungkin sedang di PHK, misalnya si istri sedang ada pekerjaan. Nah, kita jangan merasa diri kita nggak berguna ya nggak sih? Jangan insecure atau merasa betul, gue nggak bisa bertanggung jawab lagi. No, nggak tanggung gitu. Jawab itu bukan hanya tentang uang. Betul. Gitu.
lo nemenin istri lo yang lagi capek pulang kerja aja, itu udah itu tanggung jawab lo gitu loh. Iya, betul. Jadi sesimpel itu tanggung jawab sebenarnya. Ya intinya semua harus berkomunikasi dengan baik, ya kan? Sampai mana dan harus disupport tentunya, ya kan? Jangan sampai si istri ini, si istri juga jangan sampai menjatuhkan suami ya kan? Karena harga diri si suami itu katanya di bekerja, ya nggak sih? Pride-nya. Ya kan, begitu. Tapi kalau misalnya keadaan yang memaksakan dia harus seperti itu, ya nggak apa-apa gitu loh. Emang kenapa? Sama-sama gitu kan? Benar. Ya memang ini salah satunya kan kayak gini kan, kehidupan sehari-hari yang dikupas gitu kan, banyak hal yang bisa dipelajari lah ya. Nah, kalau manfaat dari membaca buku nih, Anda harus membaca buku ini karena buku ini, oke, buku ini bisa menjadi alasan kalian tumbuh, gitu. Seterpuruk apapun kalian saat ini, ketika kalian membaca buku ini dan menemukan salah satu cerita yang bikin kalian kuat, kalian berterima kasih sama diri sendiri karena udah beli dan baca buku ini. Jangan berterima kasih sama saya sama ceritanya. Oke. Berterima kasih sama diri sendiri. Betul ya. Waduh, keren juga ya. Thank you. Tapi memang ngomongin soal buku, menulis dan yang lain sebagainya itu tidak akan pernah habis ya. Enggak. Mungkin to the point-nya, kalau kita merasa lelah menemukan orang yang tepat, itu susah, membaca buku salah satu solusinya, bisa kan? Bisa. Oke. Tapi nah, ngomongin soal penulis tadi, satu hal terakhir yang mungkin Putri bisa kasih ke teman-teman semua, kiat-kiat khusus bagaimana untuk menulis dari diri sendiri agar biasanya kan kita kalau nulis itu bisa membebaskan, mengekspresikan, ya nggak sih, walaupun kecil, walaupun sedikit. Nah, gimana caranya kiat-kiatnya? Mengutip dari novel The Fault in Our Stars, di sana Vincent van Houten kalau nggak salah itu menyebutkan menulis itu seperti menguburkan kenangan. Semakin kita menulis seluruh cerita hidup kita, itu kita nggak punya masa lalu, karena masa lalu itu udah abadi di dalam sebuah buku. Nah, kalau pengen nih semua masa lalu kalian, gue nggak bisa ngelupain mantan gue nggak bisa ngelupain hal-hal pahit di belakang, nulis, taruh di dalam tulisan. Kalau nggak mau dibaca semua orang, nulis diary. Tapi gue lupa aja, bodo amat. Masa? Iyalah. Coba kalau ditanyain pasti teringat. Mungkin bedanya cowok sama cewek. Ini lagi. Bodo amat kalau gue mah. Gue bodo amat gitu ya. Terus lanjut lah. Apa tadi kan lupa kan? Kalau dikutip dari Kalau ya menulis itu menguburkan. Jadi kalau kalian pengen banget menulis tapi nggak mau baca sama orang lain, ya udah nulis di diary. Yang penting hal-hal yang ada di belakang, yang udah bikin kalian sakit, yang udah bikin kalian terpuruk, itu udah dikuburkan di dalam buku. Oke, good. Thank you for sharing today. Yang mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya. Amin. Dan untuk pendengar atau mungkin pemirsa atau siapapun di luar sana yang udah dengerin kita ngobrol nih ya. Yes. Bentar. Itu ngomongin pendengar radio, emang masih keinget sama siaran radio? Radio itu selalu di hati ya. Jadi untuk pendengar radio Harmonis 98,1 FM di Serang, Banten, halo, apa kabar? Buat Pak Luki, buat Mbak Yeni, buat teman-teman seperjuangan, ada Nesya, ada Bang Rafli Gusman yang sekarang ada di TV One. Wow. Terus ada banyak teman-teman yang sekarang sudah berkecimpung di dunia masing-masing. Ya. Oke, kita langsung closing ya, penutupan karena sudah banyak yang kita share ke pemirsa Sambono Channel. Mungkin satu hal yang harus diperhatikan dalam hal tulis menulis ini apa? Yang harus diperhatikan, just be yourself. Kadang kita terlalu mengikuti orang lain, kita lupa ketika kita menulis cerita kita sendiri. Jadi diri sendiri, nggak perlu Putri Al-Fatih nulisnya kayak gini laku kayak gitu, saya juga pengen nulisnya kayak gini. No, jadilah diri sendiri, tulis cerita sendiri, pilih cerita yang kamu mau, dan ya udah. Jadi ngutip lagi dalam sebuah novel seperti ini, tulislah sebuah buku yang ingin kalian baca. Nah, dari situ, dari modal itu, kalian bisa jadi diri sendiri dan menemukan
jenis tulisan apa atau genre tulisan apa yang mau kalian tulis tanpa ngikutin orang lain. Kayak gitu. Oke, berarti memang kita harus jadi diri sendiri, Iya. yourself ya. Yes, Jadi yes. jangan meniru siapapun. Ya, kalaupun niru ya apa gunanya gitu. Udah Betul. ada kok yang lebih canggih, yang lebih oke gitu. Oke. Ya, thank you untuk waktu dan kesempatannya. Iya, Mudah-mudahan makasih banyak. lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Harus. Dengan sesi yang berbeda, Beda, dengan obrolan tema yang berbeda, berbeda. obrolan berbeda ya. Thank you sekali lagi. Saya Maya Sambodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hi guys, I'm Pak Ika Kai. Thank you.